Hai, aku Trudy, aku 15 tahun. Apakah orang tuamu suka mencampuri urusanmu? Mengganggumu dengan pertanyaan, membaca pesanmu, masuk ke ruangan tanpa mengetuk, seberapa jauh mereka bisa mengganggu? Tonton video ini sampai akhir dan kamu akan pelajari bagaimana cinta mendorong ayahku untuk menaruh kamera di kamarku dan apa yang mereka lihat di sana. Keluargaku ramah. Ibuku adalah seorang koki pastry dan kuenya didekorasi dengan fantastis. Sangat populer baik di jaringan sosial maupun di kalangan pelanggan. Ayahku adalah pembuat film dokumenter. Dia bahkan punya beberapa penghargaan. Ya, sepanjang hidupku dipenuhi sebuah atmosfer yang sangat kreatif dan bebas. Itu mungkin kenapa aku bicara duluan baru berpikir. Ulang tahun ke-15 ku hampir tiba, dan aku memiliki rencana besar. Aku ingin untuk menggelar sebuah pesta besar. Paling keren, paling hebat, dan paling gila. Aku bahkan bertanya pada orang tuaku untuk pergi ke suatu tempat hari itu. Jadi aku dan tamuku bisa bebas tanpa pengawasan. Itu sangat penting untukku. Masalahnya aku bukanlah tidak punya teman. Aku punya beberapa sejak TK. Tapi terakhir kali kita semua berkumpul adalah saat kita berusia sekitar 10 tahun. Aku tidak pernah mendapat teman baru, dan aku sangat ingin kembali ke tahun-tahun ketika kita berjaya. Dan aku pikir bahwa pesta yang layak akan menyatukan kita semua lagi. Tapi dengan cara yang dewasa. Aku menyusun rencana. Aku punya banyak ide dan hanya harus menyediakan semuanya. Minuman, masakan, musik, dekorasi, sebuah program. Kepalaku pusing. Tapi semakin aku mengubur diriku, semakin aku menyadari bahwa aku tidak berhasil. Aku menjadi marah, gugup, kesal. Pernahkah kamu begitu niat akan sebuah tujuan sampai kamu melupakan sekitar? Ayah mulai mengkhawatirkanku dan bertanya apakah aku membutuhkan bantuan. Tentu saja aku menolak. Ayah dan ibu memang baik, tapi pesta terakhir di tempat lama berakhir dengan teh dan monopoli. Ayah hanya menghela nafas dan tersenyum. Saat itu, mengingat kembali percakapan ini dalam ingatanku, kupikir mungkin seharusnya aku tidak begitu kasar. Tapi aku menyingkirkan pikiran itu. Lalu setelah semua kegilaan ini selesai, kita akan berbicara dengan normal. Akhirnya semuanya entah bagaimana telah siap. Dan aku memiliki satu hal kecil yang menyenangkan. Untuk mengirimkan undangan kepada semua orang. Aku sudah bisa melihat diriku di tengah-tengah pesta besarku. Dan semua orang akan berbicara tentang betapa kerennya itu dan betapa kerennya aku. Untuk beberapa hari aku ada di sebuah euforia menyenangkan dan tidak sabaran. Dan jika pikiran apapun melintas, maka setiap orang butuh waktu. Dan kemudian satu persatu penolakan itu datang dengan berbagai cara. Pada awalnya aku tidak kecewa, tapi kemudian ketika daftar tamuku berkurang menjadi 5 orang yang tidak ada hubungannya dengan malam itu, aku menyadari tidak ada orang yang membutuhkanku, dan tidak ada pesta yang bisa merubah itu. Aku hanya tidak memiliki teman. Aku tidak memiliki siapapun. Aku patah hati. Pertama, aku mengunci diri di kamarku dan berbaring lama melihat ke dinding. Aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menangis. Hanya lubang besar dan dingin di dadaku. Lalu aku membatalkan pesta dan memberitahu orang tuaku bahwa mereka tidak harus pergi. Tapi aku tidak membiarkan mereka membeli kue dan memberi selamat padaku. Aku tidak ingin merayakannya lagi. Dan saat itu aku menangis dan tidak bisa menenangkan diri. Bahkan di dalam pelukan ayah dan ibuku. Ayah tidak menyerah begitu saja. Dia memelukku dan menyuruhku pergi ke bioskop, bermalam di tenda di Taman Nasional, pergi piknik, atau ke taman hiburan. Kenapa dia begitu konyol? Aku menjauh darinya dan berteriak padanya untuk tidak mencoba memahamiku. Setelah itu aku lari ke kamarku. Aku berbaring di tempat tidurku dan sepertinya aku menangis sepanjang malam. Di pagi hari, mataku merah dan wajahku bengkak. Ketika aku pergi ke dapur untuk sarapan, ayah mencoba mengatakan sesuatu. Tapi aku hanya mengambil piringku dan pergi ke kamarku. Begitu semua hari berlalu sebelum ulang tahunku. Aku antara tidak mengatakan apapun, atau pergi ke ruangan lain. Aku berencana menghabiskan ulang tahunku bahkan tanpa bangun dari tempat tidur. Aku hanya akan tidur dan menatap ponselku. Jadi aku melakukannya. Terkadang keluar untuk mengunyah Pop-Tart.
Suatu saat aku tertidur. Aku terbangun di malam hari karena deritan yang mengganggu. Itu bukan jam alarm atau ponselku. Dan suara itu datang entah dari mana. Aku harus bangun dan mencari tahu apa itu. Mengejutkannya untukku, ketika itu ternyata sebuah kamera kecil di atas pintu ke arah kamarku. Itu berdecit karena baterainya mati. Tapi bagaimana itu bisa ada di sini? Aku tidak memiliki orang lain di ruangan. Hanya aku dan orang tuaku. Apa itu ditaruh oleh ayah? Pernahkah kehidupan pribadimu diserang begitu saja sampai kamu kehilangan kata-kata? Kamu bisa membayangkan bagaimana perasaanku. Ya, tentu saja aku tidak menghabiskan banyak waktu dengan orang tuaku akhir-akhir ini. Aku menghabiskan terlalu banyak waktu dan tenaga untuk mempersiapkan pesta. Dan kemudian aku menarik diri. Aku ingat raut wajah ayahku ketika aku meneriakinya. Dan aku merasa malu. Tapi tetap saja, ini bukanlah alasan untuk memasuki kehidupan pribadiku. Dia tidak bisa melakukan itu. Aku akan mematikannya. Diriku terpicu. Aku membuat pidato yang berapi-api. Aku sudah gemetar karena marah. Biarkan dia menunjukkan dirinya sendiri. Bel pintu berbunyi. Ibu dan ayah berdiri di ambang pintu. Ibu memegang sekotak besar kue, dan ayah membawa banyak balon di suatu tali. Mereka tersenyum bahagia. Aku marah. Bagaimana ayah bisa? Beraninya ayah. Wajah mereka menunduk dan kepala teman sekelasku menyembul dari belakang punggung ayahku. Aku berdiri berjinjit. Di belakang orang tuaku ada kerumunan semua orang yang aku undang ke pestaku. Selamat ulang tahun, teman sekelasku berkata dengan tidak yakin. Selamat ulang tahun, teman lamaku berteriak dari kerumunan. Bagaimana kamu melakukannya? Apa yang terjadi di sini? Aku ingin bertanya, tapi aku menarik diri dan mengundang semuanya masuk. Tapi tidak ada yang terlihat tidak senang atau seperti mereka berbohong. Dan mereka semua tersenyum padaku dan memberi selamat padaku. Ayah membantu ibu membuat kue dan meletakkan balonnya, lalu menghampiriku. Ayo ganti baju, katanya padaku. Kamarku tenang dan aku akhirnya bisa mengumpulkan pikiranku. Secara ajaib, orang tuaku memutuskan untuk mengadakan pesta untukku dan berhasil menghubungi semua temanku. Dan mereka datang. Bagaimana? Apa? Kenapa? Tetap saja apa yang ayah lakukan itu salah. Ketika aku sedang mendandani dan menyisir rambutku, perabotan di ruang besar ditata ulang. Meja diatur, dan musik mulai diputar. Ada balon dan hiasan kertas di mana-mana dan semua orang bersenang-senang. Dan aku merasa seperti aku balas tersenyum pada semua ini. Dan kemudian ayah meminta ruang. Dia menyalakan TV besar kami, dan aku hampir mati di tempat. Bukan lagi video ulang tahunku yang ke-6. Aku ingin membuat film tentang bagaimana putriku mempersiapkan ulang tahunnya sendiri. Ayah mulai. Jadi aku memutuskan untuk mengambil sedikit rekaman kamera tersembunyi. Dan inilah yang terjadi. Di layar, aku sibuk dari hari ke hari. Mendengarkan dengan sebelah telinga. Sepanjang waktu menggambar, menghitung. Aku tidak memperhatikan orang tuaku. Dan bagaimana aku membuat mereka sedih. Aku senang dan bersemangat ketika aku mengirim semua undangan, dan beberapa hari kemudian aku duduk di meja dengan wajah yang kosong total. Dan lalu aku berbaring di ranjang dengan tatapan kosong. Ternyata ayahku mengirim bagian dari video ini ke semua temanku, dan itu sangat menyentuh mereka sampai mereka memutuskan untuk menolong orang tuaku untuk menggelar pesta untukku. Aku mengubur wajahku di bahu ayahku dan mulai menangis. Ayah dan ibu memelukku, dan aku merasa sangat tenang dan ringan di hatiku. Seperti tidak pernah aku miliki untuk waktu lama. Lalu pesta berjalan seperti biasa. Menyenangkan, ribut, ada ucapan selamat dan hadiah. Ada tarian dan lomba, ada kue dan lilin. Tapi dengan satu atau lain cara, aku semakin lebih dekat dengan orang tuaku. Lalu tentu saja aku memarahi ayahku, dan dia berjanji bahwa dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Tapi kita semua berjalan dengan sebuah solusi. Kejutan apa yang dibuat orang tuamu untuk ulang tahunmu? Beritahu kami tentang itu. Jangan lupa untuk like video ini, jadi banyak orang mengetahui cerita kami, dan subscribe ke channel kami supaya kamu tidak ketinggalan video baru.